Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mereview materi sistem peredaran darah manusia IPA kelas 8. Langsung masuk ke materi, silakan disimak baik-baik. Nah, sebagai pendahuluan, darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Yang di sebelah kanan layar ada kartun kartun Jepang. Ya, di sini mungkin ada yang banyak yang sudah pernah nonton ya. Nah, di sini yang warna merah dia bertindak sebagai eritrosit, sel darah merah, kalau yang ini sebagai trombosit dan yang ini sebagai sel darah putih atau leukosit. Ya. Nah, darah itu tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah sebesar 55% dan elemen seluler atau sel-sel darah, di mana sel-sel darah ini 99% dari sel-sel darah itu tersusun atas sel darah merah, makanya darah kita merah kan, ya. Dan sisanya tersusun oleh sel darah putih dan keping darah atau trombosit, gitu ya. Nah, di sini secara sekilas plasma itu ya dia mengandung air, garam-garam, dan juga protein plasma ya, gitu ya. Nah, di tabel di sebelah kanan ada elemen seluler sebesar 45% di tubuh ya. Ada 3 jenis, ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Untuk plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut yang tersusun atas protein dan zat-zat lain, di mana protein yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin atau protein plasma. Nah, plasma darah ini berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan, mengedarkan hormon, dan mengangkut sisa metabolisme. Untuk sel darah merah atau eritrosit, sel darah merah ini berbentuk bulat pipih ya, dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Nah, sel darah ini dan sel darah merah tidak memiliki inti sel. Bisa dilihat ya gambarnya di sini. Ya. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut hemoglobin atau Hb, yaitu zat besi yang bertugas mengikat oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari, di mana sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limfa. Nah, Hb yang telah rusak atau hemoglobin yang telah rusak akan diangkut ke dalam hati untuk menjadi zat warna empedu. Di sini sudah ada contoh kartunnya ya. Mereka itu membawa kotak-kotak oksigen gitu ya. Selanjutnya ada sel darah putih. Ya, why mammal red blood cells have no nucleus and why that shape? Red blood cells have Oh iya, boleh deh. Saya review kenapa di sini ada video kenapa sel darah merah itu bentuknya cekung kayak gitu ya, karena itu untuk memudahkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, dan juga dia cekung jadinya space-nya lebih banyak mengangkut hemoglobin gitu ya, mengangkut oksigen gitu ya. Lanjut ke sel darah putih atau leukosit. Nah, di sini ada cuplikan di mana sel darah putih sedang menghancurkan atau membunuh si bakteri yang muncul ya. Sel darah putih bentuknya tidak tetap atau ameboid, mempunyai inti dan tidak berwarna, dia bening ya. Sel darah putih berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh dan sistem kekebalan imunitas ya. Sel darah putih bersifat fagositosis, yaitu dapat membunuh kuman dengan cara memakannya, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana sel darah putih bekerja? Ya, nanti bisa ditonton sendiri, ada di YouTube. Saya skip aja ya. Nah, di sini adalah jenis sel darah putih. Nah, di sini ada dua kelompok sel darah putih, ada yang granulosit dan agranulosit. Kalau granulosit artinya dia granula atau butir-butir halusnya tuh terlihat dengan jelas ya. Sedangkan agranulosit dia tidak ada granulanya ya, tidak terlihat gitu ya. Ya.
Nah, kalau granulosit ada neutrofil, yang ini neutrofil yang fungsinya menyerang patogen, ya, baik bakteri atau virus. Yang ini eosinofil, dia berfungsi pada reaksi alergi, dan basofil yang granulanya warna biru, itu dia berfungsi pada reaksi alergi, khususnya asma. Ya, dia punya granula ya, granula kuning. Ini granulanya apa nih? Ya, agak keunguan, dan ini granulanya warna biru. Dia punya granula atau butir-butir halus. Kalau yang agranulosit yang tidak punya granula, ini ada limfosit, dimana dia pun ada dua sel, ada sel T dan sel B yang sama-sama fungsinya untuk membentuk antibodi, ya, imunitas. Terakhir ada monosit yang fungsinya mencerna sel-sel yang mati, gitu ya. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Nah, bentuk keping darah ini beraneka ragam, ada bulat, oval, dan memanjang. Umur keping darah hanya sekitar 5-9 hari, di mana keping darah berperan penting dalam proses mengeringnya luka. Jadi kalau nggak ada trombosit, ya kita nanti darahnya akan mengalir terus kalau terluka ya. Nah, kenapa kita bisa berhenti darahnya itu karena ada trombosit gitu ya. Gitu. Trombosit yang bisa membuat darah kita berhenti. Nah, nanti darah itu menjadi bahasanya maaf ya kalau kurang sopan, jadi koreng gitu. Nah, koreng itu adalah si keping darahnya. Saya ada cuplikan kartunnya di mana mereka lagi sedang membuat ini ya, sedang ya menyembuhkan lah gitu, sedang mengerjakan tugasnya. Di sini ada secara singkat proses bagaimana terjadi pembekuan darah ya. Jaringan rusak, maka darah kan trombosit pecah. Keping darah itu ada enzim trombokinase ya kan. Dimana plasma darah itu ada vitamin K dan kalsium. Lalu ada protrombin jadi trombin, di sini fibrinogen jadi fibrin. Nah, di sini ada fibrin yang menutup jaringan yang rusak. Nah, benang-benang halus ya. Di sini boleh ditonton videonya ya. Ini bagaimana misalnya di ini cuplikan GIF ini ada luka di situ. Nah, ini yang nempel ini adalah trombosit. Dia akan cepat menutup luka ya, agar sel darah merah tidak keluar gitu. Jadi mereka tetap cepat menutup agar sel darah merah tidak keluar. Makanya darah kita bisa berhenti karena ada si trombosit atau keping darah ini yang menutupnya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada golongan darah. Golongan darah dibagi ya berdasarkan golongan darah ABO ya. Golongan darah dibagi menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Bisa diperhatikan ya. Di sini tipe darah ya, di sini tipe A, tipe B, tipe AB, dan tipe O. Di sini antigen. Kalau tipe darah A, dia itu ada antigen A dan antibody anti B. Dan juga kalau golongan darahnya B, berarti antigennya B dan antibodinya anti A. Kalau tipe AB, antigen A punya antigen A dan punya antigen B, tapi tidak terdapat antibodi A dan antibodi anti B. Kalau tipe O, dia tidak punya antigen A dan antigen B, tapi dia punya antibodi anti A dan anti B. Ya, antigen nama lainnya adalah agglutinogen dan antibodi nama lainnya agglutinin. Jadi tidak perlu bingung ya. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada soal atau ada buku yang nyebutin agglutinogen, karena sama aja. Jadi intinya adalah yang mempengaruhi tipe darah AB, dan O adalah antigen. Jadi kalau misalnya dia punya antigen B, berarti dia tipe darahnya B. Kalau dia punya antigen A dan antigen B, darahnya berarti golongan darahnya AB gitu. Kalau dia tidak punya antigen A dan tidak punya antigen B, berarti dia ya tipenya O gitu. Itu ya. Saya rasa itu cukup mudah. Sekarang ada transfusi darah. Kita harus mengetahui golongan darah karena golongan darah sangat penting pada proses transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari donor ya, si pemberi ke resipien atau penerima darahnya. Ya, jika seseorang mendapatkan transfusi darah dari donor yang golongan darahnya berbeda dengan golongan darah resipien, maka akan menyebabkan
resipien mengalami pembekuan atau pengumpulan hingga mengakibatkan kematian. Maka kalau mau transfusi darah ya diusahakan sama gitu ya. Golongan darah AB dapat menerima darah dari resipien golongan darah manapun sehingga disebut resipien universal. Sedangkan golongan darah O dapat menjadi donor bagi semua golongan darah sehingga disebut donor universal. Ya, bisa dilihat di sini ada tabelnya, tabel 6.3. Kalau misalnya golongan darah yang butuh darahnya itu adalah O, maka dia cuma bisa menerima darah dari golongan darah O, gitu ya. Kalau golongan darah AB bisa dapat darah dari golongan A dan O. Terus kalau B bisa terima dari golongan darah B dan juga O. Kalau AB dia bisa menerima dari golongan darah manapun, tapi yang diutamakan adalah yang sama ya, AB dulu, A atau B dan atau terakhir O. Gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada alat peredaran darah. Ya, alat peredaran darah ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Untuk yang pertama kita akan bahas yang jantung. Jantung berperan sebagai pompa darah. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri dan serambi atau atrium kanan, serta bilik atau ventricle kiri dan bilik atau ventricle kanan. Ya, gitu ya. Jadi ya nanti untuk alirannya kita bisa lebih detail di slide selanjutnya. Secara sekilas ini yang masuk nih. Ya, dari sini ya. Dari sini ada tandanya, ada tanda panahnya. Masuk ke serambi kanan ya. Lalu melalui katup, di sini ada katup nih. Ya, ke bilik kanan, lalu dia ke paru-paru ya. Gitu ya. Nah, katup ini fungsinya agar darah tidak kembali naik ke tempat sebelumnya gitu. Nah, terus yang dari darah kotor ya ke paru-paru, untuk habis dari paru-paru nih ya. Ya kan ada terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu masuk lagi ke arah ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri, melewati katup juga, lalu dia keluar ke seluruh tubuh gitu. Jadi yang darah yang warna biru ini dia darahnya kaya akan karbon dioksida gitu, dia bawanya tuh karbon dioksida. Sedangkan yang simbol yang warna merah ini dia darahnya mengandung oksigen gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oh iya, sekali lagi, kalau ini katup yang ada di sebelah kanan namanya katup trikuspid. Kalau yang sebelah kiri nama katupnya adalah katup bikuspid. Gitu ya. Di sini ada aorta. Ya. Gitu ya. Gitu. Ini bagaimana jantung bekerja. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2 ya, karbon dioksida. Di serambi kanan darah melewati katup trikuspid menuju bilik kanan. Seperti yang tadi sudah dibilang, katup ini berfungsi agar darah tidak kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di bilik kanan dipompa ke bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bikuspid menuju bilik kiri. Bilik kiri akan membawa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Jadi ini kan nih yang ini bilik ya. Ini serambi yang atas. Nah, serambi ini, pokoknya serambi itu dia intinya sih menerima darah ya. Kalau bilik itu kerjaannya adalah memompa ya, memompa darah, entah itu ke seluruh tubuh atau memompa darah ke seluruh ke paru-paru. Nah, sini ada pertanyaan, kenapa dinding bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan? Nah, kalau kamu perhatikan bilik kiri ini kan bilik kiri nih, bilik kiri ini bilik kanan. Nah, bilik kiri lebih tebal nih dindingnya. Kenapa lebih tebal dia? Karena apa? Karena dia itu memompanya ke seluruh tubuh gitu. Dia kerjanya lebih berat, makanya dia tebal. Sedangkan ini yang agak tipis, si bilik kanan, dia hanya memompa ke paru-paru gitu ya.
Bilik kiri tebal karena dia memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan memompa darah ke paru-paru, begitu ya. Jadi kerjaan si bilik kiri lebih berat daripada bilik kanan. Di sini sudah secara terperinci lagi. Saya rasa ini sudah dibahas tadi ya. Sekarang adalah alat peredaran darah selanjutnya, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Untuk pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri terbesar disebut aorta yang fungsinya membawa darah dari bilik kiri menuju seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonalis fungsinya membawa darah dari bilik kanan menuju paru-paru. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Jadi intinya kalau arteri ini biasanya dia tuh mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis, gitu ya. Untuk balik atau vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Nah, vena ini berisi darah yang mempunyai banyak karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis, gitu ya. Jadi vena intinya dia tuh biasanya mengandung karbon dioksida, tapi kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang paling halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, di sini ada perbedaan antara arteri dan vena. Bisa dilihat ya secara jelas di tabel 6.4 dari tempatnya ya. Pembuluh arteri dia agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan vena itu dekat dengan permukaan tubuh, jadi tampak kebiru-biruan ya. Biasanya kalau tangan tuh ada urat-uratnya. Nah, ini dia pembuluh vena. Dan pembuluhnya kalau nadi dia itu atau arteri dia itu tebal, kuat, elastis. Kalau vena itu tipis dan tidak elastis. Aliran darah kalau arteri itu meninggalkan jantung, kalau vena menuju jantung. Untuk denyut, kalau misalnya nadi jelas dong terasa, ya enggak? Ya makanya orang kalau misalnya pingsan diperiksa tuh nadinya, ya arterinya yang diperiksa. Kalau vena ya atau balik dia tidak terasa gitu. Untuk katup, kalau nadi ada satu pada pangkal jantung, kalau vena itu banyak di sepanjang pembuluh. Darah yang keluar kalau nadi itu atau arteri darahnya memancar, kalau vena atau balik darahnya tidak memancar. Ya, ini selanjutnya ada peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia sering disebut sistem peredaran darah tertutup karena peredaran darah manusia selalu melewati pembuluh darah. Jadi ada jalurnya, yaitu pembuluh darah. Sedangkan sebagai contoh, kalau misalnya kayak serangga gitu ya, dia kan peredaran darahnya terbuka, artinya dia tidak melewati pembuluh darah gitu, langsung tersebar aja gitu ya. Sistem peredaran darah manusia sering juga disebut sistem peredaran darah ganda karena sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Di mana peredaran darah kecil dimulai dari jantung, yaitu tepatnya di bilik kanan, menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu senambi kiri. Lihat antara nomor 1 dan 5 ya. 1 ya, terus kedua paru-paru ya, 4 ke 5 gitu ya. Sini. Nah, sedangkan peredaran darah besar dimulai dari jantung yaitu bilik kiri ya, berarti nomor 6 ya. Lalu ke seluruh tubuh, masuk nih ke seluruh tubuh ya, baik ke bagian atas atau bagian bawah gitu. Lalu kembali lagi ke jantung, ke serambi kanan nomor 10 gitu ya. Semoga bisa dipahami. Silakan dibaca lagi. Selanjutnya ada frekuensi denyut jantung. Denyut jantung tiap orang berbeda-beda tergantung pada faktor-faktornya, yaitu seperti kegiatan atau aktivitas tubuhnya. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan banyak energi dan oksigen sehingga jantung akan memompa darah lebih cepat dibandingkan orang yang hanya duduk atau tidur. Yang kedua ada jenis kelamin juga mempengaruhi denyut jantung, dimana kalau perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan itu dia jantungnya lebih kecil daripada laki-laki gitu ya. Untuk suhu tubuh, selanjutnya ada suhu tubuh,
makin tinggi suhu tubuhnya, makin cepat frekuensi denyut jantung. Karena hal ini adanya peningkatan proses metabolisme sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen. Yang keempat, faktornya itu adalah umur. Makin bertambah umur, makin rendah frekuensi denyut jantung. Ini saya rasa jelas ya. Jadi ada 4 faktor utama, yaitu kegiatannya, jenis kelaminnya, suhu tubuhnya, dan umur. Ya. Selanjutnya ya sudah habis. Di sini ada gangguan, singkat aja ya, karena ini berhubung di tugas. Kalau gangguan itu misalnya gangguan pada darah gitu ya, ada yang namanya, mungkin pernah dengar, contohnya anemia gitu ya. Anemia ya, artinya dia kadar hemoglobinnya tuh rendah. Ada leukemia gitu ya. Ada lagi hipotensi, hipertensi darah tinggi gitu ya. Atau mungkin ada lagi jantung koroner. Yang kelima ada juga stroke, dan masih banyak lainnya ya. Ada mungkin hemofili ya, dimana ini suatu keadaan darahnya sulit untuk membeku ya. Stroke misalnya, dia ketidakstabilan denyut jantung yang secara mendadak. Jantung koroner misalnya, karena ada penyempitan atau penyumbatan arteri di jantung gitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Itu ya contohnya, silakan dibaca ulang. Saya rasa ini sudah cukup ya. Selamat belajar, selamat belajar untuk PAS juga. Sukses, good luck. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.